few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Pada bagian halaman Bright Design, kelompok kami akan mendesain sebuah jembatan sesuai dengan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pada bagian ini kami akan membuat desain dengan Warren Truss, di mana kami akan mendesain jembatan yang baru dengan pengukuran yang telah kami sesuaikan sebelumnya. Pada bagian ini kami mendesain dengan jarak jembatan 12 meter dengan dek materialnya medium strength konkretnya 0,23 meter dan standar bebannya itu kami pilih 225 kN dengan muatan truk. Setelah selesai menyesuaikan dengan hasil diskusi kelompok, kami mulai mendesain, di mana pada bagian hasil desain kami membuat perhitungan antara bagian bawah jembatan dengan bagian atas jembatan sedikit lebih rendah, dikarenakan pada bagian desain sebelumnya kami mengalami kegagalan di mana ketinggian antara bagian bawah jembatan dengan bagian atas jembatan cukup tinggi yang menyebabkan jembatan dapat mengalami kegagalan berupa roboh atau tidak dapat dilalui oleh sebuah truk. Oleh karena itu, kelompok kami mencoba bahwa bagian atas dengan bagian jembatan itu dibuat dengan pengukuran yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Setelah menyesuaikan hasil desain dengan hasil diskusi kelompok, kami mulai melakukan tes jembatan dengan video animasi
truk melewati jembatan. Pada bagian video jembatan dapat dilihat bahwa truk melalui jembatan dengan jembatan keadaan utuh dan tidak roboh seperti hasil percobaan kami sebelumnya. Melalui hal ini dapat simpulkan bahwa jika bagian atas jembatan dengan bagian bawah jembatan sedikit lebih rendah, maka truk dengan muatan yang telah kami tentukan sebelumnya dapat melewati jembatan dengan baik. A few moments later. Halo semuanya, nah pada video ini kami melakukan pengerjaan pembuatan jembatan dari tusuk gigi. Nah pada video ini adalah video hari pertama kami melakukan proses pengerjaannya. Nah pertama itu kami melakukannya dengan menempelkan 2 tusuk gigi sebanyak ini. Nah sebenarnya masih banyak lagi loh teman-teman kami membuatnya seperti ini, tapi kurang lebih untuk hari pertama kami mengerjakannya sebanyak ini. Nah untuk hari pertama kami juga sudah membuat penyangga jembatannya kurang lebih seperti yang tadi ya teman-teman ya. Nah untuk penyangga jembatannya bisa teman-teman lihat pada yang satu ini. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan panjangnya kurang lebih 60 cm. Nah pasti teman-teman bertanya-tanya dong dan kepo, sebenarnya apa sih gunanya, latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya dari pembuatan jembatan dari tusuk gigi ini. Nah tujuan dari pembuatan jembatan dari tusuk gigi ini adalah sebagai bentuk terapan perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Nah, itu sebagai pemenuhan nilai dari UTS dalam mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Dan kemudian untuk sebagai mendesain konstruksi jembatan dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi sebelumnya sudah kami tampilkan bagaimana pembuatan jembatan dari aplikasi. Kemudian yaitu ada simulasi pengujian jembatan yang didesain. Nah, kemudian ada mendesain konstruksi jembatan dengan menggunakan tusuk gigi sebagai bahan utama dalam pembuatan jembatan tersebut. Kemudian menguji kekuatan miniatur jembatan tusuk gigi yang sudah dibangun. Nah, kemudian ada beberapa batasan masalah yang akan dipecahkan dalam pembuatan jembatan dalam tusuk gigi tersebut, yaitu adalah struktur perancangan suatu jembatan yang mampu menghubungkan celah akibat keterbatasan dalam ukuran panjang pada aplikasi. Nah, jadi mengkonversikan bagaimana pembuatan jembatan pada aplikasi tersebut ke dalam dunia nyata, yaitu pada pembuatan jembatan gigi yang akan kami buat pada video ini. Dan kemudian besar biaya yang dibutuhkan dalam membuat jembatan, yaitu dalam segi miniaturnya menggunakan tusuk gigi, kemudian tingkat kekuatan jembatan serta kelayakan yang dilakukan dengan uji coba desain jembatan. Nah, kami di sini akan melakukan uji coba serta menguji cobakan ketahanan serta kekuatan jembatan yang sudah kami buat pada akhir video ini. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Kemudian, apa sih teman-teman manfaat kegiatan dari pembuatan jembatan tusuk gigi ini selain pemenuhan nilai UTS kami dari kelompok 13? Nah, ini untuk meningkatkan pengetahuan kepada kami semuanya dalam merancang desain yang baik, bernilai, bermutu, dan dengan biaya yang digunakan yaitu secara ekonomis. Nah, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan pengertian serta kreativitasan mahasiswa-mahasiswi dalam pembuatan suatu desain atau rancangan yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan salah satu desain yang cukup kompleks menurut kami, karena ada beberapa konversi yang harus dilakukan, seperti konversi dalam pembuatan jembatan dalam aplikasi dan dikonversi kemudian ke dalam dunia nyata atau dunia real. Kemudian untuk menambah tingkat rasa solidaritas serta saling berbagi mencari solusi bersama antar mahasiswa dalam bentuk desain atau rancangan yang lebih kreatif dalam kelompok. Nah, melalui video ini dan melalui pengerjaan jembatan tersebut, kami merasa
penyatuan ide-ide dari kami beberapa mahasiswa yang terdiri dalam satu kelompok itu merupakan suatu hal yang kompleks dan juga seru, karena ada beberapa ide-ide yang muncul dan brilian, kemudian kami mengaplikasikannya dalam pembuatan jembatan ini. Nah, sebelum video ini berakhir, aku pengen ngasih tahu nih kepada penonton apa sih sebenarnya kesimpulan dan saran yang dapat kami terima selama pengerjaan pembuatan jembatan dari tusuk gigi ini. Nah, yang kami dapat yaitu adalah pada desain yang dibuat sebelumnya untuk membangun jembatan sangat diperlukan aplikasi bridge design untuk mendukung perancangan dari suatu jembatan yang ingin dibangun. Nah, itu membuat kami banyak belajar bahwa perencanaan suatu jembatan itu harus memerlukan langkah-langkah yang beraturan serta detail yang maksimal yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang ada pada perancangan suatu jembatan. Dengan adanya fondasi yang tebal, membuat jembatan itu kokoh, kuat dan mampu menopang beban yang ada. Tidak hanya fondasi, melainkan dinding pada jembatan tersebut dan keseimbangan jembatan juga diperlukan dalam perancangan suatu bangunan jembatan. Dari sini dipelajari bahwa membangun suatu jembatan itu harus menggunakan metode yang efektif. Nah, ada beberapa saran nih dan tips untuk kalian yang ingin membuat jembatan dari tusuk gigi. Yang pertama itu adalah membangun suatu jembatan yang kokoh. Sangatlah diperlukan pemilihan tusuk gigi yang layak agar jembatan miniatur dari tusuk gigi ini mampu menopang beban yang kokoh. Dan kemudian memperlihatkan kualitas dari bahan-bahan yang dipakai dengan mengeluarkan biaya yang kecil dan bekerja sama dengan pembagian biaya dalam kelompok itu pentingnya. Kemudian menjalin kerjasama dengan kelompok untuk mempercepat penyelesaian daripada perancangan serta pembangunan jembatan dari tusuk gigi serta mampu menyelesaikan bangunan dalam waktu yang efektif, dan pengerjaan tidak asal-asalan merupakan hal yang sangat penting. Dan kemudian memilih desain serta perancangan jembatan yang baik serta mampu membangun suatu jembatan yang menghasilkan konstruksi yang mudah dan baik. Nah, itu tuh beberapa tips dan saran yang dapat kami berikan dari kelompok 13 untuk kalian nih yang ingin membangun jembatan dari tusuk gigi. Dan beberapa ada kesimpulan yang sudah kami terterakan dan jelaskan pada video sebelumnya. Dan aku ya. A few moments later. Hai guys, jadi kami dari kelompok PRD kelompok 13 PRD. Ya, jembatan kami Bukan 13. 13. Tapi kau belum 13 loh. Yes. A few moments later. Wah, udah jadi nih 95% dari jembatan kelompok 13. Walaupun lemnya kurang rapi, nanti kita lihat aja ya teman-teman. Ketika lemnya rapi dan kering, maka jembatannya kokoh kok. Nah, untuk proses pengujiannya akan ada pada segmen selanjutnya. A few moments later.
Selamat siang, perkenalkan saya Cesia Pelita Istanbul dengan NIM 21S23023. Dan saya Raja Rizky Semaungsong dengan NIM 22S23028. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur jembatan kami. Di mana struktur jembatan yang telah kami tampilkan yaitu model wear and truss. Di mana wear and truss ini adalah bentuk segitiga di mana bersejajar seperti ini. Kemudian di ujungnya itu berbentuk trapesium. Di mana kami memilih model ini dikarenakan model ini adalah menurut kami cocok karena menopang beban secara maksimal di area tengah. Kemudian kami pun merealisasikannya dengan membuat jembatan seperti ini ditambah dengan lapisan 4 lapis seperti ini. A few moments later. Kemudian kami akan menguji jembatannya menggunakan tas ransel yang telah kami sediakan. Dan untuk menguji kekokohannya, kami sudah siapkan tas yang kira-kira beratnya 2,5 kilo. Dan kami akan gantungkan tas ini ke jembatan yang sudah kami rakit. Nah, seperti yang kita saksikan, jembatan ini tidak terlalu berpengaruh. Setelah pengerjaan yang cukup detail, dan di pengujian ini kami lihat sepertinya jembatan ini sudah cukup kokoh karena dilihat dari penampilannya berat tas ini tidak mempengaruhi kerangka dari jembatan ini. Sekian presentasi kami, terima kasih.